2 tahun tunangan tuh akar jurang tuh. Sayang, bebek. Bunyi nada dari bebek tuh ketanduan bunyi itu. Dikajak, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan. Ayo. Tadi terjemahan surat An-Nisa ayat 102 telah dibacakan. Apabila orang yang sholat besertamu mengikuti 1 rakaat sujud besertamu, maka hendaklah mereka mundur ke belakang. Jadi Bapak sekalian, umpama ini barisan. Ini imam. Ini makmum di saf pertama, ini makmum di saf yang kedua. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, makmum saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum saf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata dalam kondisi sholat. Sami Allahu liman hamidah, imam bangkit, makmum depan ikut Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, sujud, makmum depan sujud. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat kedua, Allahu Akbar, diikuti makmum yang di depan, Allahu Akbar. Makmum ini mundur ke belakang. Makmum yang tadi siap siaga maju ke depan, bergantian. Yang mundur siap siaga sembari menyandang senjata, yang maju ke depan menyempurnakan 1 rakaat. Imam menunggu sampai makmum ini menyelesaikan 1 rakaat. Allahu Akbar, ruku imam ini, imam berdiri menunggu, siap siaga. Sampai bangkit rakaat kedua, baru imam memulai rakaat yang kedua dalam kondisi perang. Surat An-Nisa ayat 102. Kosarak mengatur adik memakai. Walaupun mungkin katanya ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah, ini Al-Quran menyebutkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap sholat berjamaah walau di medan perang, nyawa taruhannya. Sholat di medan perang pakai karpet tabala, sholat di medan perang pakai kipas angin, sholat di medan perang pakai baju yang merasiah. Sholat di medan perang, ya, boleh jadi di gunung, di hutan, tapi laut, di reruntuhan, baju, kumuh, tiarap di jalanan segala macamnya, atau mungkin berdarah. Nabi dan para sahabat tetap mengerjakan sholat berjamaah. Lantas kita siapa dibandingkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para laki-laki di era kita ini yang malas untuk sholat berjamaah? Kosarak mengatur adik memakai. Jadi adik laki-laki Minangkabau, Pak, adiknya tuh 5 waktu kamu saji, itu laki-laki Minangkabau yang beradai. Kalau enggak beradai itu. Oh, patata petiti enggak tangguh santiang orang Minangkabau itu enggak ketulang. Kalau patata petiti enggak tangguh kencaknya di petata petiti. Prakteknya, Pak. Ya. Jawi menjawi sama kadu jawi menjawi dulu sampai dia tanya oleh, ya. Nah, orang azan sampai itu ya. Jawi menjawi azan berkumandang, Allah yang mengundang. Kok sana awak berangke awak, Allah yang mengundang. Banyak alasan awak. Bahkan sana awak baralek di Jakarta, namun awak pai ke Jakarta berjuta-juta ngurus pesawat sekeluarga pai, rumah tinggal, kadai tinggal. Ketika ada pengajian di kampung awak, namun tinggal kadai. Tutik lapau tu, rugi awak tutik lapau belanja kok. Tapi untuk rasa dunia, untuk mencari pitis santiang, untuk pangkat jabatan santiang, untuk kuliah santiang, gunung kan kudaki, lautan kusukerangi, surau terlewati.
Sini orang. Saya supir Pak, supir. Kalau apa acok ke Jakarta, aku sejak corona aku acok ke Jakarta diundang sejak viral tuh. Foto NPM lah namanya, AN, SKP, MTM kah, Sembodo kah. Dari sekian banyak supir-supir oto tuh, sadonya orang Islam. Ada yang sholat. Ini yang berarti minggu saja, berarti yang berarti sholat. Sholat. Ini udah sholat. Dan Bapak Halo jawabnya. Supir travel, pernah naik travel apa ibu sekalian? Nah, banyak supir travel yang sholat. Seakan-akan hal yang lumrah, remeh-temeh, hal yang sepele sholat itu. Ya. Kalau perkara sholat kita remehkan, apalagi urusan-urusan yang lainnya, maka wajar di negeri ini kita mayoritas Islam terbanyak di dunia, tapi mental minoritas tertindas kita ini. Agama kita dicaci maki, nggak bisa kita berkuti apa-apa. Bahkan Menteri Agama kurang ajar tuh menghina agama Allah. Menteri Agama kurang ajar tuh menghina agama Allah. Ini pejabat lo tuh pajak itu. Lah barangkali yang menghina agama Allah azab disamuannya juga wananjia. Rektor kampus zikir terganggu konsentrasinya. Dia apa diubili di badan Menteri Agama Cilako itu. Orang zikir hilang konsentrasinya. Orang dengan zikir itu tanam jiwa orang hilang konsentrasinya. Nah itu yang kira Menteri Agama untuk merusak agama orang. Tuh saya lihat. Aku syarat mengatur tentang wajibnya sholat. Pertanyaannya, apakah orang Minang tidak tahu ayat Quran kok? Quran kok sejak dulu sampai kini sama enggak? Ada yang berubah kalimatnya enggak? Ada yang kurang, ada yang ditambah? Enggak. Apa kini semakin bertambah, zaman bertambah kurang, jamaah surau gitu, terutama yang muda-muda, masih muda gitu gini. Tak bisa lihat. Berimankah kita kepada Al-Quran? Raditu billah robba, kita katakan tadi. Wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka minta tolong membalik ke Dinda, tolong bantu terjemahan balik. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 179. 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tak takut kepada Allah, meninggalkan sholat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka tak sholat, tidak ada rasa takut kepada Allah. Bahkan mereka merasa bangga, tidak sholat pun namun kayu jualnya, tidak sholat pun namun jadi anggota dewan janya, tidak sholat pun namun
gubernur, jadi menteri nya, jadi polisi nya. Kurangnya. Mengapa nak solat? Kena cari itu solat tunggang tunggi kayu, tidak juga. Aku solat seminggu sekali, PT keluar. Diangkat jadi anggota dewan kan 2 kali. Punya hati, tak tergerak, tak rindu, tak terkejut hatinya ketika Allah memanggilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salam, as-salatu khairun minan naum. Coba apa-apa yang Karajoka Padang dipanggil bosnya, kepala dinasnya, jam 3 kita wajib datang ke kantor, jam 1 barang kek. Diajak berkumpul di Pak Gubernur, Pak Bupati, siapa segala macam kan, diajak kumpul di gubernuran, ya. Jam 3 kece Pak Gubernur, jam 10 ada barang kek di sini. Itu gubernur yang undang. Hebat mana gubernur dibandingkan Allah? Hebat mana gubernur dibandingkan Allah? Gubernur manggil takwik talambe, Allah memanggil. Balambe-lambean mengaku lo Tuhan ke Allah, panggil cuak. Punya hati, tak ada takwik mengagungkan Allah. Mereka punya mata, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, patui segala macamnya. Ada nggak awak ngambil pelajaran daripada itu? Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada tabligh abar, ada wirid yang kamu saji. Iku kamu saji wak tahu lo dosa kau. Mengaji wak tahu lo dosa kau. Sadu nak kuliah jo. Ancam mengaji wak le. Kau tanya malaikat baru solat. Kamu dah tahu? Baru tahu. Kamu dah ngaji. Kau tanya baru ada solat dah. Baru dapat hidayah. Santai aja kamu dapat hidayah je. Lampai puluh kamu dah dapat hidayah je. Tak pernah orang dah jauh ketika liang. Ada orang Islam yang tahu tentang wajibnya sholat. Ada orang Islam yang tahu tentang dosa besar meninggalkan sholat. Apa akibatnya? Kemana ujungnya akhiratnya? Waktu kete awak takwik mendengar neraka. Termotivasi sana masuk surga. Semakin buat tambah umur, semakin hilang rasa takwik. Orang yang seperti begitu kata Allah, punya hati tidak ada rasa takwik ke Allah, punya mata tidak mencari bagaimana keagungan Allah, punya tadi tidak namuh mandanga. Lain mandanga tapi tidak berubah aja. Khutbah Jumat tiba masih mau tahu di jauh-jauh galak-galak main handphone tu. Laki orang tu. Aku kadang kalau sedang khutbah macam bantah tu naik istimewa mau kadang. Pensi aku. Mau tak pernah tungkek pun. Cepat. Ya. Kok pajak kete tak ada bagai kalau bau muat. Handphone kecil dalam kedudukan khutbah Jumat, coba bayangkan. Nah, kadang orang yang duduk di parkiran tu merokok di parkiran tu. Anak SMA, kuliah, tak mengerti juga. Coba bayangkan. Islam 7 keturunan. Orang yang bantu aku kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Al-An'am termasuk salah satu surat dalam Al-Quran, surat yang ke-6. Apa arti Al-An'am? Binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi kalau ada orang Minangkabau sholat melupakan lebih buruk daripada binatang lain. Anak daro jumara pulai, dia mati kerancaan, dah sholat binatang. Ecek siap, ecek Al-Quran kan? Nggak ada takwik meninggal sholat. Para lu gencu diselamain aja pada Allah nih. Datang kangen bunga turun berbahagia, turun Cilako tuh. Cilako kau nak daro jumara pulai. Turut berbahagia lah tuh. Betul lah kata Allah, kesenangan dunia ini kesenangan yang menipu. Ya.
Tadi sepakat bahwa orang sakit itu wajib sholat. Nggak kalau tagak duduk, nggak kalau duduk nggak boleh. Nggak boleh, nggak bisa memberi tangan, jadi isyarat tetap wajib sholat. Nah anak daruh siapa? Apa yang menghalangi tidak sholat? Kewajiban yang mencari tahu wajib menyolatkan anak daruh Jumat Pulai. Sebab itu, sebab anak daruh Jumat Pulai lah mati kerajaan. Pak Ale jadi ratu sehari, seminggu carai, cewek bertahun-tahun, zina pacaran itu, nggak ada pacaran dalam Islam, zina. Kau nggak ada bertunang, setahun 2 tahun baru menikah. Selama bertunang tuh pai berbonceng berdua-dua, pai ke Jakarta yang pesawat berdua-dua, pai jogis berdua-dua. Kalau laki-laki perempuan duduk pas sebelahan, kalau mengantuk apa? Kalau lo banyak kenapa di situ? Untuk kau astagfirullah, tidak mahram gitu. Kalah lelaki bini gayanya. Orang tuanya yang cilaka tuh. Di palapehnya anaknya pai jauh tunangannya, lah halal kurangnya. Orang tunang itu lah halal. Di palapehan pai apa lah nak? Indo cilaka tuh. Pai nak kecayanya, ayah dayus tuh, ayah germo. Tidak punya rasa cemburu. Melihat anaknya dibawa laki-laki yang bukan mahram, walau tunangannya. Bayangkan, selama setahun 2 tahun tunangan tuh akhir aja orang tuh. Sayang, bebek. Bunyi nada dari bebek tuh ketanduan bunyi itu. Dikajak, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan. Ayo, betul lah mau benar nak nelpon, rindu. Lah pacar rindu ke Allah. Allah mau nak Allah Akbar, Allah Akbar. Lepas gageh awak, lepas meh awak dalam dek. Tuh kasih awak ke Tuhan sebenarnya. Memang begitu dan begitu. Itu kan itu. Lagu-lagu nostalgia dulu kan. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Hidup ini tanpa hampa, tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu. Kalau tak tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Aku tercipta hanya untukmu. Siapa tuh? Lu bebek. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku di WC, ingat kamu. Ke Allah kami lebih ingat. Itu yang terjadi gini Bapak sekalian. Jangan sampai lapehan anak gadis awak, anak lajang awak ke cewek-cewek haram hukumnya. Alhamdulillah kamu dah tahu cewek-cewek tapi itu wanita solehah. Dah tahu cewek proses apa selanjutnya? Mantul jilbab bini ambo, kalau jadi bini lah ya. Aku kali jilbabnya, jilbab kadang-kadang lo. Aku cek orang mambo dulu. Ini jilbabnya besar Ustaz, nanti murid-murid Ustaz nggak bisa pakai jilbabnya. Gitu, terus gimana ya? Carilah ustazahnya. Carilah ustazahnya. Kamu mau di ustazahnya? Insya Allah. Tak sampai 5 menit. Insya Allah langsung dijawab. Panggil ayah kamu. Pak, anak bapak mau jadi ustazah saya. Jadi, haram hukumnya pacaran. Nggak ada tunang-tunangan dulu, nggak ada. Ada siapa tuh? Semakin capek menikah, semakin rancak.
Itu. Pak, pernah mencelek kuli bangunan tak? Dapat borongan ibu saji. Kuli bangunan dapat borongan ibu saji. Kok renovasi? Sadar sholat orang masuk ke sholat lagi cek mandiri. Berarti sholat, orang sholat. Berarti aja. Orang sholat, tukang tuh nggak sholat. Kesimpulannya, tukang itu bukan orang, binatang. Kan kecil itu, orang sholat. Nah ini nggak sholat. Sebab tukang itu binatang sebenarnya tuh. Oke siapa? Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sisa lagi daripada binatang. Dan tergerak hatinya untuk sholat. Di masjid kerjanya di masjid enggak juga sanggup sholat. Coba bayangkan. Manusia apa itu? Kecil orang kasar haji yang pasawana kaji saya minggu lari seorang jalan sampai sama tangamo. Talambe kaji ada itu Pak. Dari dulu tidak kaji ada itu. Coba bayangkan. Lanjut berikutnya. Tadi Al-A'raf 179. Kini mundur Al-A'raf 176. Terjemahannya. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang lentah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi pemirsa di YouTube jangan berang kambo. Banyak komentar di YouTube, Ustadz Cilako, Ustadz Anjiang, kamu yang dipanjiang. Udah ada ketemu lagi ketemu nurun data aja saja ini nggak tahu yang mendengar tuh mama datuk nenek mama alim ulama cerdik pandai mendengar kajian itu. Binatang kajinya, pemirsa, Quran baca. Quran bukan dari muncul kamu. Kok aku tiba-tiba mau ngecek anjing ini kurang ajar muncul kamu. Tapi Allah menyebut famasalu kamasalil kalbi. Ada jemaah yang lain kamu suruh baca, ada baca. Maka perumpamannya seperti wawaw. Yang bertanya Pak, yang bertanya apa Pak? Anjing Ustaz. Lembek soal anjing Ustaz. Bapak apa lupa jadi wawaw? Kasawana. Berarti apa? Kau lebih santun daripada Allah lagi. Orang Minang kau sangat santun dibandingkan Allah. Allah sampai anjing, orang Minang sampai wawaw. Ini kitab suci bukan? Adakah kitab yang lebih mulia daripada kitab ini? Bahkan kitab ini lebih mulia, lebih suci dibandingkan diri kita lagi. Allah sebut sini orang yang cenderung kepada dunia, menurunkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Nah orang di luar kita dengar kaji itu jatuh bercampur-campur itu anjing sebuah. Maka yang di luar makanya masuk. Jatuh ceramah tuh anjing sebuah. Mendengar anjing itu nyalang telinganya. Aku ini duduk mendengar. Resiko sumbernya itu famatalu kamatal kalbi. Apa paru rubah? Famatalu kamatal wawaw. Coba berapa banyak ustaz yang menyampaikan seperti ini. Jadi Allah Akbar. Kalau binatang ternak itu halal enggak Pak Ibu sekalian? Halal enggak? Yang ternak awak di kampung, yang ternak orang di kampung apa siapa? Apa? Kabau, jawi, kambing, ayam. Lain mau di semua juga kabau. Jadi orang Minang tadi yang sholat di Lotakana itu kabau, hilang minangnya. Jadi berang-berang orang di YouTube kamu, Ustaz kurang aja orang Minang gitunya kabau. Yang nggak sholat di luar, bukan sedang Minang kabau, yang nggak sholat tuh kabau tuh. Islam 7 keturunan tidak mengerti tentang wajib sholat deh cuma. Seakan ada artinya wajib sholat.
Sedangkan orang sakit dia wajib sholat. Orang pergi ke Makkah di pesawat tu sholat orang di pesawat apa? Awak apa? Dia tu NPM, dia tu ANS. Subuh tak berarti supir oto. Bakal sholat awak. Sholat dulu di situ tayamum. Kamu ada kiblat saat kamu atau menghadap, situ aku menghadap. Dan pulau waktu kamu kompas, potong situ arahnya. Kiblat kelihatan. Kelihatan warna. Jadi semestinya orang Minang itu orang yang sangat peduli dengan sholat, sangat takut meninggalkan sholat. Semestinya laki-laki Minangkabau ketika berkumandang azan, datuk-datuk, nini, mama, alim, ulama, calia, pandai, pejabat-pejabat yang mengaku orang Minang, mengaku orang Islam, memenuhkan masjid-masjid yang ada lagi ketiga. Itu baru orang Minang namanya. Kalau nak jangan mengaku orang Minang, kabau. Di Samojo Kabau je nak muah awak. Kenapa kan? Aku kecewa ni sama Jopo. Juan Jiang kecewa. Sama Juan Jiang. Habis waktu tu kerajo, tu ke pasar. Kalau mereka subuh lah ramai orang di pasar. Banyak yang sholat di pasar tu ketika subuh berkumandang. Anak daro cuma rapulai tinggal sholat duduk banyak di pelaminan. Sama Jopo tu. Sagari boleh di Juan Jiang ya. Bawa boleh mesti boleh. Kau Allah menyebut anjing sebab apa? Camai awak bawang. Anjing kecewa sebab. Kasar. Tegas firman Allah. Apa? Dek ayat tukar-tukar kata. Kata orang ini ada orang gila di negara ini. Tak boleh kecek kapi ya. Ada organisasi terbesar di Indonesia hari ini tak boleh mengecekkan kata kapi ya. Berarti berapa banyak ayat Quran dihapus kuliah kafirun tukar surahnya.